Subhanallah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam, dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk, disebarin fitnah baru. Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Utsman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap di depan orang-orang semua. Lalu Ali tanya, apa kau yang mengatakan kalimat itu? Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman merebut khilafah saya dan saya lebih afdal daripada mereka. Kata Abdullah bin Saba, iya, memang dia mau sebarin fitnah. Kata Ali, kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerat. Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu, memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga saya akan kisos kamu, kau akan dibunuh karena kau menyebarkan fitnah. Semua sahabat tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kata Ali, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya wahai Ali, kau adalah Tuhan. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Saba dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Kisah Abdullah bin Saba dalam literatur Ahlus Sunnah bersumber dari Saif bin Umar At-Tamimi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Mari kita lihat pandangan ulama jarh dan ta'dil Ahlus Sunnah terhadap Saif bin Umar berikut ini. Dalam kitab Al-Wafi bil Wafiyat karya As-Safadi jilid 5 halaman 182 Maktabah Syamilah, As-Safadi berkata, Saif bin Umar At-Tamimi Al-Asadi, penulis kitab Al-Futuh dan kitab Ar-Riddah dan selainnya, dia meriwayatkan dari sekelompok besar orang-orang yang tidak diketahui statusnya dan akhbariyin. Ibn Mu'in berkata, dhaif. Abu Hatim berkata, hadisnya ditinggalkan atau matruk. Abu Daud berkata, dia sosok yang tidak bernilai. Ibn Hibban berkata, dia tertuduh zindik dan telah diriwayatkan bahwa dia membuat hadis palsu. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karya Ibn Hajar Al-Asqalani jilid 4 halaman 259 Maktabah Syamilah, Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Saif bin Umar At-Tamimi dan seterusnya. Berkata Ibn Mu'in, hadisnya dhaif. Dan dia berkata dalam kesempatan lain, tidak ada kebaikan darinya. Berkata Abu Hatim, hadisnya ditinggalkan. Berkata Abu Daud, sosok yang tidak bernilai. Berkata An-Nasai dan Ad-Daruqutni, dhaif. Dengan keterangan di atas tadi tentang sosok Saif bin Umar yang meriwayatkan kisah Abdullah bin Saba, maka kisah ini sudah tidak dapat diterima lagi kebenarannya. Sebagai hadiah untuk Haji Khalid, mari kita tunjukkan apa pernyataan imam besar yang sangat dikagumi dan dipanuti olehnya, yaitu Ibn Taimiyah, yang mana pernyataan tersebut pemirsa dapat menyimpulkan bahwa Ibn Taimiyah meyakini ajaran yang dibawa oleh mantan Yahudi di dalam kitabnya. Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karangan Ibn Taimiyah, jilid 1 halaman 545, Maktabah Syamilah. Selanjutnya Ibn Taimiyah berkata, riwayat ini sekalipun merupakan riwayat Ka'ab, yaitu seorang Yahudi, tetap diperbolehkan karena termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab dan bisa jadi termasuk dari sesuatu yang diperolehnya dari sahabat. Di sini jelas bahwa Ibn Taimiyah membolehkan mengambil riwayat dari seorang Yahudi dan meyakininya sebagai sumber ilmu. Jadi, siapa sebenarnya yang mengambil ajaran dari Yahudi? Kami serahkan penilaiannya kepada para pemirsa.
Mari kita simak komentar aneh berikut ini dari Syekhul Islamnya mereka tentang pengikut Imamiyah dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah jilid 3 halaman 458 Maktabah Syamilah. Ibn Taimiyah berkata, dan manusia yang paling terkenal murtad adalah musuh-musuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan para pengikutnya seperti Musailamah Al-Kadzab serta pengikutnya dan selainnya. Merekalah yang dijadikan oleh Rafidhah sebagai pemimpin, sebagaimana banyak ulama mereka yang menjelaskannya. Di sini para pemirsa dapat menyaksikan bagaimana sikap yang mereka miliki. Haji Khalid mengatakan bahwa mazhab Imamiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba. Namun imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, menyatakan bahwa mazhab Imamiyah sebagai pengikut Musailamah Al-Kadzab. Memang benar apa yang dikatakan seorang ulama dan muhakkik dari Ahlu Sunnah, yaitu Hamzah Ahmad Zain, tentang kelompoknya Haji Khalid. Mari kita simak apa yang sang muhakkik katakan. Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain pada jilid 17 halaman 42 sampai 43, terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Mesir, cetakan tahun 1995. Hamzah Ahmad Zain berkata dalam catatan kaki ketika mengomentari sebuah riwayat, sanadnya sahih, Katsir bin Zaid telah ditautsik atau dinilai thiqah atau menilainya terpercaya oleh Imam Ahmad dan disetujui oleh Ibn Ma'in, juga dinilai terpercaya oleh Ibnu Ammar Al-Musili, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, disetujui oleh Abu Hatim dan Ibnu Adi. Akan tetapi An-Nasai mendoifkannya dan Abu Zur'a melemahkannya. Sekelompok orang berpegang dengan penilaian do'if An-Nasai dan kalam Abu Zur'ah, dan mereka tidak memperdulikan ulama-ulama yang menilai terpercaya tersebut, bukan untuk apa-apa kecuali hanya untuk mendo'ifkan hadis ini saja. Kelompok itu, yaitu Wahabi, menyalahkan Al-Hakim dan Az-Zahabi yang telah mensahihkan hadis tersebut dalam kitab Mustadraknya jilid 4 halaman 515. Karena kedua imam ini mengetahui bahwa para ulama tersebut menilai terpercaya Katsir bin Zaid di riwayat-riwayat lain selain ini. Makna dari ini semua bahwasanya penilaian terpercaya dan tuduhan adalah berdasarkan hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran mereka, pengkhianatan keilmuan. Kami tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali. Dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi, padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.